Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan konsep dasar komunikasi bisnis yang beranggotakan Qurratul Aini, Juan Bayhaqi Amrullah, Tiffany Rosalina, Fitratul Jannah. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah salah satu hal yang paling penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini biasa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana di dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama, memiliki tujuan, karena komunikasi sendiri memiliki tujuan yang sudah ditentukan sejak awal dan sejalan dengan tujuan organisasinya. Yang kedua, yaitu terdapat pertukaran, di mana dapat melibatkan dua pihak atau dua orang. Yang ketiga, yaitu berisi sebuah informasi, gagasan, opini, serta instruksi, yang isinya adalah pesan dalam komunikasinya, yang setiap pesannya itu juga beragam, menyesuaikan situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, yaitu menggunakan saluran personal maupun impersonal. Maksudnya, komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu secara tatap muka atau memanfaatkan media khusus atau juga media massa yang dapat menjangkau orang banyak. Yang kelima, yaitu menggunakan simbol atau sebuah sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima. Yang keenam, yaitu mencapai target atau tujuan organisasi, di mana tujuan itu sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa komunikasi bisnis itu penting. Komunikasi bisnis yang baik sangatlah penting karena untuk mendukung tercapainya tujuan usaha. Jika seseorang pengusaha memiliki keahlian dalam berkomunikasi, ini akan menjadi alat yang sangat efektif untuk mengikat pelanggan. Para ahli mengemukakan bahwa komunikasi bisnis merupakan suatu komunikasi yang dilaksanakan di dunia bisnis. Komunikasi bisnis diperlukan untuk menyampaikan informasi dalam dunia bisnis dengan cara berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam sebuah organisasi, komunikasi bisnis diperlukan untuk memberikan instruksi kerja, memimpin dan menghadiri rapat, mewawancarai calon karyawan, serta menulis surat, melakukan presentasi bisnis hingga menyusun laporan bisnis. Manfaat komunikasi bisnis. Pertama, meningkatkan semangat tim. Komunikasi bisnis yang baik juga dapat membantu karyawan untuk tidak melakukan kesalahan yang dapat memperlambat pekerjaan. Kedua, peningkatan produktivitas. Tidak ada keraguan bahwa komunikasi bisnis yang jelas dan efektif meningkatkan produktivitas dan ketika karyawan memahami tugas dan karya mereka, kualitas kerja mereka meningkat. Ketiga, meningkatkan inovasi bisnis. Apabila seluruh staf merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat dan ide, tentunya dapat menciptakan inovasi yang dapat membantu perkembangan bisnis. Keempat, mengurangi kesalahpahaman. Walaupun terkadang komunikasi bisnis sering dicerminkan sebagai percakapan sehari-hari antara dua orang komunikasi di tempat kerja antara rekan kerja, namun hal ini merupakan dua hal yang berbeda karena dalam komunikasi bisnis perilaku profesional, nada dan konteks percakapan harus diperhatikan setiap saat supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kelima, hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Komunikasi bisnis dengan pelanggan, Anda harus melakukan lebih dari sekedar mengingatkan mereka pada produk baru dan penawaran pemasaran. Selanjutnya, cara membangun komunikasi bisnis. Pertama, percaya diri saat berbicara. Kepercayaan diri Anda akan membentuk orang tertarik mendengarnya kata demi kata yang Anda sampaikan. Kedua,
dengarkan lawan bicara. Anda akan berperan sebagai pemberi dan juga penerima pesan saat lawan bicara Anda menyampaikan sesuatu. Giliran Anda harus mendengarnya. Ketiga, jangan potong pembicaraan. Jangan memotong pembicaraan atau ikut berbicara saat orang lain berbicara sekalipun orang itu adalah bawahan Anda. Keempat, berikan pertanyaan. Jangan cuma diam jika ada suatu hal yang membuat Anda bingung. Jangan juga mengira-ngira sendiri maksudnya dari orang lain agar tidak salah paham. Kelima, berikan kritik dan saran. Kritik dan saran adalah bagian dari komunikasi. Mungkin akan sulit diterima oleh orang lain, tapi Anda perlu menyampaikan tanggapan yang dapat membangun orang lain. 6. Jangan gunakan kata-kata kasar. Sekalipun pesan yang disampaikan itu baik, tapi disampaikan dengan cara salah, maka pesan akan sulit diterima. Malahan dapat menimbulkan perselisihan yang panjang. Yang ketujuh, perhatikan intonasi. Supaya lawan bicara Anda nyaman, Anda harus menggunakan intonasi yang sesuai. Terakhir, perhatikan gaya bahasa. Jangan lupa perhatikan gaya bahasa yang digunakan pada umumnya. Orang-orang di lingkungan bisnis kerap menggunakan bahasa formal dan mudah dipahami oleh semua orang. Kendala dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Struktur komunikasi adalah faktor esensial yang menentukan baik atau buruknya komunikasi bisnis. Struktur komunikasi yang baik yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Jika penyampaian tanpa tonjolan, Anda tidak bisa meyakinkan orang sesuai yang diharapkan. Pesan harus bertenaga, tidak boleh seperti lawakan yang tidak lucu. 3. Salah audiens. Jika Anda akan berpresentasi di sebuah event di mana ada banyak penyaji selain Anda akan terpengaruh untuk melakukan penyesuaian di detik-detik terakhir sebelum Anda maju dan berbicara. Salah audiens bisa menjadi kesia-siaan bagi Anda dan tentu audiens Anda. Pilihlah audiens Anda dahulu, baru pilihlah topik Anda. Yang keempat, salah media. Tidak perlu Anda menyelenggarakan sebuah meeting besar dengan menghadiri semua orang dalam organisasi hanya untuk memberitahukan bahwa para pegawai saat ini tidak lagi mendapatkan ballpoint gratis dari kantor. Memo kecil yang diedarkan sebuah lebih baik cukup. Yang kelima, pesan yang campur aduk. Jika pesan Anda campur aduk, maka Anda tidak merengkuh audiens, melainkan mengasingkan mereka ke sebuah pulau terpencil di kutub selatan. Berhati-hatilah Anda dengan dua hal ini. Yang pertama, menggunakan jargon yang mungkin dikenal tapi sulit dicerna dan dipahami. Lalu mencoba menghemat waktu dan kertas dengan menjajalkan lebih dari satu pesan menjadi pesan tunggal. Keenam, lingkungan yang mengganggu. Lingkungan yang mengganggu jelas kendala komunikasi bisnis buat Anda. Suara, nada sambung, handphone saat Anda berbicara ada hal yang sangat mengganggu buat Anda. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, suara Anda tidak terlalu keras. Kedua, banyak audiens yang mengobrol saat Anda bicara. Yang ketiga, suara dari ruang sebelah. Yang keempat, bunyi handphone dari kantong audiens. Yang terakhir, sesi bicara yang terlalu menegangkan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai satu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Jika ada yang kurang dimengerti, dipersilahkan untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.